Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya dari mahasiswa kelas digital bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku dosen pengajar mata kuliah digital bisnis akan menjelaskan tentang materi perkuliahan dengan judul Perencanaan Usaha atau Business Plan, Inovasi dan Nilai Tambah bagi Perusahaan. Ya, ini juga terkait nanti dengan yang namanya soal dari UAS khususnya untuk kelas digital bisnis gitu ya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Taufan Nugroho. Saya lahir di Palembang 24 Oktober 1981. Saat ini domisilinya di Jatiwaringin, Bekasi. Kemudian dulu pernah berkuliah di S1-nya di Geografi FIPA UI, S2-nya di Magister Manajemen di UI, dan S3-nya di Ilmu Manajemen FEB UPI Jakarta yang selesai tahun 2024 kemarin. Kemudian beberapa mata kuliah yang pernah Bapak ampu itu ada etika bisnis, perpajakan, digital bisnis, manajemen operasional, pasar uang dan pasar modal, manajemen keuangan, manajemen investasi, dan manajemen bisnis digital gitu ya. Nah, ini sedikit portofolio dari saya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya mengenai eh, background Bapak atau udah cukup jelas? Oh, sebentar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai aja ya. Jadi, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas topik utamanya itu tentang yang namanya perencanaan usaha atau perencanaan bisnis atau disebut juga dengan business plan. Nah, business plan ini sebenarnya merupakan yang namanya suatu dokumen gitu ya. Jadi dia disebut juga sebagai blueprint atau cetak biru yang isinya itu tentang misi usaha, kemudian yang namanya operasional usaha, usulan usaha, rincian finansial, strategi usaha, dan peluang pasar yang mungkin diperoleh. Di samping itu juga akan nanti ditambah dengan yang namanya proyeksi. Proyeksi apa, Pak? Ya, proyeksi dari yang namanya cost sama income gitu ya. Nah, dua proyeksi ini nanti akan memberikan gambaran secara overall kira-kira bisnis plan atau perencanaan usaha itu nanti berjalannya seperti apa gitu ya. Jadi perencanaan usaha itu merupakan sebuah eh, persiapan yang punya fungsi penting. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, dan yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Nah, jadi sebelumnya ada disclaimer dulu ya. Yang kita bahas itu adalah perencanaan usaha atau business plan. Tapi ada juga satu istilah lagi, satu hal lagi yang disebut dengan proposal usaha. Nah, ini merupakan dua eh, kegiatan, dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau bisnis proposal itu lebih kepada fokusnya untuk menarik investasi, investor. Tapi kalau bisnis plan ini untuk menjelaskan
mungkin kepada calon investor juga bisa, tapi lebih luas lagi skupnya gitu ya, kepada direktur atau misalnya manajer kita atau apa gitu ya, atau yang namanya audience atau misalnya kepada suatu perkumpulan asosiasi eh, pengusaha gitu, itu juga bisa bisnis plan gitu ya. Tapi yang menjadi mm, garis bawahnya, bisnis plan itu dibuat untuk menjelaskan usaha yang akan kita buat. Nah, itu seperti itu. Kemudian latar belakang dari pembelajaran ini yaitu mengenai bisnis plan atau rencana bisnis, di mana diperlukan suatu dokumen tentang perumusan dan penjelasan tentang detail dari rencana usaha yang akan dijalankan oleh seorang calon pengusaha. Ya, jadi kalau kalian mau menjadi pengusaha, nah kalian harus membuat bisnis plan kalian. Jadi bisnis plan itu terinci, terdokumentasi, terukur gitu ya, realistis. Semuanya kalian tuangkan dalam bisnis plan. Oke? Kemudian konteks pembelajaran. Jadi sesi pembelajaran kita kali ini itu akan membahas 4 subtopik. Yang pertama definisi bisnis plan, yang kedua format bisnis plan, yang ketiga pola pikir seorang wirausaha, yang keempat bagaimana menciptakan nilai tambah. Oke? Lalu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami perencanaan usaha. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pola pikir berwirausaha atau seorang wirausaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan keberlanjutan usaha. Yang keempat, mahasiswa mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Oke, kemudian kita masuk ke pengantar bisnis plan. Tadi sudah dijelaskan di awal gitu ya. Jadi yang namanya bisnis plan ini merupakan suatu dokumen, blueprint yang berisikan berbagai macam informasi secara detail tentang usaha yang mau kita jalankan, gitu ya. Jadi semua informasi-informasi yang esensial, yang kira-kira penting dan harus dijelaskan, nah itu dimasukkan ke dalam bisnis plan ini. Oke, kita masuk ke yang namanya hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan perencanaan usaha. Ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan gitu ya sebelum melakukan atau membuat bisnis plan. Apa aja, Pak? Ya, yang pertama itu mengidentifikasi peluang usaha. Ini penting ya. Jadi sebagai seorang calon pengusaha, nah kalian harus bisa mengidentifikasi peluang-peluang yang ada di masyarakat, di lingkungan atau di pasar gitu ya. Kemudian yang kedua, pilihlah peluang usaha yang sesuai dengan kepribadian. Oke, ini mungkin lebih make sense gitu ya, kepribadian dibanding kalau kalian hanya mengikuti passion. Ada sebagian pendapat memang kalau mengikuti fashion, follow your fashion itu bagus. Tetapi terkadang eh, antara yang namanya idealisme dengan kenyataan itu enggak sesuai kenyataan gitu. Jadi mungkin lebih kepada kepribadian kamu gitu ya. Antara kepribadian sama passion kadang nyambung, kadang juga enggak nyambung gitu ya. Tapi kalau kita ngikuti kepribadian kita, insya Allah akan bisa berhasil. Kemudian yang ketiga, ketersediaan pemasok bahan baku atau jasa. Ini harus dipertimbangkan gitu ya. Yang keempat, kemampuan mencari dan mendapatkan konsumen. Ini juga harus dipikirkan. Yang kelima, mengidentifikasi kemampuan, keterampilan, dan kesiapan mental. Oke, ini harus sudah siap mentalnya nih kalau mau jadi pengusaha atau wirausaha gitu ya.
Nah, bedanya apa, Pak? Pengusaha sama wirausaha. Ya, kalau wirausaha itu biasanya dia lebih beresiko gitu ya. Resikonya dalam arti em, bisnisnya atau usahanya itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan resiko gitu ya. Modal yang dia punya juga minim atau mungkin mungkin nol gitu ya. Dan dia harus melalui berbagai macam tahapan sebelum usahanya itu break even. Nah, itu biasanya itu karakteristik ciri-ciri dari wirausaha atau yang sekarang sering disebut dengan entrepreneur gitu ya. Jadi kalau kalian mendengar yang namanya istilah atau kata-kata entrepreneur, nah seperti itu. Entrepreneur itu maksudnya seorang yang akan memulai usaha sebagai wirausaha gitu. Kemudian yang keenam faktor eksternal yang terlibat. Yang ketujuh hitung kemampuan modal dan buat solusinya jika kurang. Yang kedelapan dokumentasi dan membuat proposal usaha. Oke? Nah, ini semua harus dijalankan gitu ya. Ya, yang berikutnya kita langsung masuk aja ke contoh bisnis plan atau rencana usaha. Jadi kita mengacu kepada yang simple aja. Yang simple itu di sini ada contohnya one page business plan. Jadi hanya satu lembar gitu ya. Dari penjelasan dari bisnis plan yang harus kita buat. Apa aja? Ya, kalau mau dipadatkan jadi compact gitu ya. Yang harus kita jelaskan itu yang pertama mission. Nah, mission ini kalau mau di breakdown lagi lebih detail, ada visi, ada misi, ada masuk juga ke sini gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada business goal, tujuan. Detailnya ada di consideration ini. Tujuan kamu mendirikan atau memulai usaha ini apa gitu ya. Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan profit atau kamu punya tujuan sosial atau punya tujuan lainnya gitu ya. Nah, itu dijelaskan. Kemudian yang ketiga, income projection. Ini penting gitu ya. Kita harus sudah bisa memproyeksikan usaha kita itu income-nya itu secara nominal itu berapa sebulannya. Ya, itu biasanya berdasarkan forecast, perkiraan aja. Nggak harus ini tepat gitu ya. Jadi, tapi harus dengan metode yang tepat dan terukur gitu ya. Jadi nanti proyeksinya itu mendekati dengan kenyataan, dengan realisasinya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus membuat cost projection. Kalau tadi yang ketiga income projection, nah yang ini cost projection. Jadi kalau cost projection itu kita harus membuat perkiraan dari yang namanya biaya, biaya-biaya yang harus kita keluarkan selama kita menjalankan usaha ini gitu ya. Nah, itu kita harus membuat listnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya gaji pegawai, gitu ya. Kemudian biaya bahan material, mungkin biaya pengiriman, pembelian peralatan, overhead cost, segala macam gitu ya. Biaya marketing, advertising, nah itu masuk ke cost projection semua. Nah, sebenarnya dari bagian 3 dan bagian 4 ini, kita sudah bisa melihat untuk beberapa periode ke depan, usaha kita itu akan mengalami profit atau defisit gitu ya. Jadi surplus atau loss. Nah, kalau lebih besar income, ya udah pasti kita akan mendapatkan profit. Kalau lebih besar cost-nya, kita akan mendapatkan loss. Nah, ini akan menjadi sebuah PR juga kalau misalnya kita ternyata begitu di compare gitu ya, gedean cost-nya. Nah, di sini harus kalian pakai strategi income-nya ditingkatkan atau cost-nya dilakukan efisiensi, dikurangi gitu ya. Jadi kita hanya menggunakan yang minimum esensial ini aja, requirement aja gitu misalnya. Yang minimum dulu supaya income kita eh, positif dulu gitu ya. Nah, itu bagian 3 dan 4.
Kemudian yang bagian kelima ada personal growth. Nah, sebenarnya ini opsional tapi ini penting juga. Personal growth itu apa gitu ya? Personal growth itu bisa mencakup yang namanya pelatihan dari staff. Jadi kalau kalian buka usaha yang padat karya, jadi padat karya itu yang butuh yang skill tertentu gitu ya. Nah, kalian itu wajib untuk meningkatkan skill staff atau karyawan kalian dengan training, dengan yang namanya short course gitu ya, atau seminar atau webinar segala macam gitu ya. Nah, itu harus dimasukkan juga. Supaya apa? Supaya pegawai atau staf perusahaan kalian itu mempunyai skill yang cukup dan mungkin ditambah dengan skill yang update gitu ya. Update itu harus mengikuti perkembangan zaman. Karena nanti berhubungan dengan teknologi dan juga nanti hubungan dengan stakeholder, dengan pihak-pihak tertentu, misalnya vendor, supplier, kemudian misalnya third party yang lain, misalnya eh, jasa ekspedisi gitu ya, logistik gitu, itu mereka akan banyak menggunakan teknologi-teknologi. Jadi kalau staff atau karyawan kalian nggak punya skill yang cukup, takutnya nanti akan menyebabkan inefisiensi dalam usaha, nggak efisien gitu ya. Harus dia gaptek atau dia nggak ngerti atau dia nggak bisa bahasa Inggris atau kurang gitu ya pemahaman ininya penggunaan gadget atau apa gitu kan. Nah itu harus di training dulu gitu ya supaya nanti nggak ada kendala waktu operasional eh, perusahaan kalian. Nah ini yang simple gitu ya. Ini khusus untuk orang-orang atau pebisnis pemula yang ingin membuat bisnis plan yang simple. Tapi di UAS kalian, saya udah bikin yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi, karena kalian belajar secara akademik gitu ya. Sebagai seorang eh, di program S1 manajemen harus yang detail, yang lengkap gitu ya. Nah, saya udah bikin. Nah, kalau melihat format perencanaan usaha yang lain, ini ada juga formatnya menurut Zimmer ya, tahun 1993, ada 11 bagian. Ada ringkasan, profil, strategi, produk, dan jasa, strategi pemasarannya apa, analisis pesaing, ringkasan karyawan dan pemilik, rencana operasional, data finansial, proposal, usulan pinjaman, dan jadwal operasional. Ini kalau mau mengikuti formatnya dia nih, ini boleh juga gitu ya, sebagai salah satu alternatif. Nah, kalau menurut si Peggy Lambing tahun 2000, dia juga membuat bisnis plan ini menjadi 11 bagian. Nah, ini mungkin yang agak sedikit umum nih ya. Jadi yang pertama itu adalah executive summary atau ringkasan eksekutif. Di sini kalian harus bisa menjelaskan yang namanya eh, dari gambaran usaha kalian itu seperti apa. Jadi kalian jelaskan misalnya usaha kalian adalah usaha rental komputer gitu ya. Nah, kalian jelaskan. Nah, misalnya CV Abadi Jaya gitu yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang atau usaha yang bergerak di bidang rental komputer dan alat-alat elektronik. Nah, gitu ya. Nah, dijelaskan di executive summary. Kemudian misalnya pernyataan misi gitu ya. Visinya apa, misinya apa, ditambahkan dengan tujuan goalsnya gitu ya. Kalau ini dia nggak di breakdown, digabung gitu ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan usaha. Lokasi tempat usaha kalian di mana dijelaskan, di jalan apa, di ruko apa, di gedung apa gitu ya. Kemudian perencanaan pemasaran atau marketing plan juga dijelaskan. Manajemen tim, nah ini dijelaskan ada berapa karyawannya. Itu boleh dimasukkan di sini, data karyawan. Data finansial, ini juga boleh, modalnya berapa gitu ya. Apakah ada pinjaman berapa, ini masukkan ke sini. Aspek-aspek legal kalau ada, berdirinya PT-nya tahun berapa, CV-nya tahun berapa gitu ya. Notarisnya, aktanya bisa disebutkan. Jaminan asuransi ini kalau ada, kalau kalau perlu juga gitu ya, boleh dimasukkan. Orang-orang yang penting. Nah, ini key personnya misalnya foundernya siapa,
kemudian manajernya, manajer supervisor, manajer pelaksana, karyawannya siapa aja, stafnya gitu ya. Ini masukkan ke sini boleh. Mungkin sampai level ini aja, ke supervisor aja gitu ya. Pemasok juga, kalau misalnya udah tahu suppliernya siapa, masukkan di sini semua. Dan yang terakhir ada resiko. Resiko ini identik dengan analisis, risk analysis atau competitor analysis juga bisa masuk. Nah, ini salah satu contoh format berdasarkan si Peggy Lambing tadi gitu ya. Oke, kemudian ini ada contohnya dari dokumen realnya gitu ya. Kalau ini proposal, tapi agak-agak mirip gitu ya dengan business plan, cuman ada beberapa yang enggak dijelaskan dalam proposal usaha gitu ya. Oke, tapi kalau kita mau jadikan contoh nggak apa-apa. Ini gambaran kurang lebih udah mirip dengan yang namanya versi business plan yang versi simple nih, yang tadi kita bahas di slide sebelumnya ya. Nah, ini one page business plan ini ada 5 bagian juga. Nah, ini mirip yang ini nih, ada 5 bagian juga gitu ya. Ini versi simpelnya. Nggak apa-apa kalau mau bikin yang kayak gini, tergantung dari skala usaha kalian gitu ya. Kalau skala usahanya masih UKM, kecil menengah gitu ya, nggak apa-apa pakai yang simpel aja. Kalau udah yang menengah ke besar gitu ya, perusahaan besar ya harus pakai yang detail gitu. Oke, itu tadi topik pertama ya, udah kita bahas. Nah, sekarang mungkin langsung masuk aja ke yang berikutnya, yaitu tentang pola pikir dan perilaku wirausaha. Jadi, sebagai panduan juga dan eh, bantuan untuk kalian supaya bisa sukses dalam berwirausaha gitu ya. Ini ada yang namanya sebuah metode atau boleh dibilang rumus juga dalam berwirausaha. Yang penting adalah pola pikirnya. Dan seorang wirausaha itu harus memiliki kreativitas, keinovatifan, dan keimajinatifan. Jadi, kalau mau dibuat formula, kalian itu harus kreatif, inovatif, imajinatif, yang nanti secara natural dengan sendirinya akan menghasilkan yang namanya nilai tambah, gitu ya. Nilai tambah itu apa, Pak? Nilai tambah itu misalnya kalian jadi pengusaha nilainya udah 70 gitu ya. Tapi kalian kreatif, inovatif, imajinatif. Nah, nanti kalian akan punya nilai tambah jadi nilainya jadi 100 gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang nilai tambah gitu ya. Nilai tambah ini penting kalau kalian ingin usaha kalian itu punya tingkat keberhasilan yang tinggi dan sustainable gitu ya. Nah, nilai tambah ini nanti akan diwajibkan atau memunculkan yang namanya novelty atau kebaruan. Kebaruan ini hubungannya apa Pak dengan nilai tambah? Ya, jadi kebaruan ini nanti kalau kalian kreatif, imajinatif, inovatif gitu ya, kalian akan memunculkan suatu ide atau produk yang baru, berbeda dengan kompetitor kalian. Nah, itu adalah masukkan dengan yang dimaksud dengan novelty gitu ya, atau kebaruan. Kemudian kalau kalian punya nilai tambah, nanti kalian akan punya yang namanya suatu useful atau kemanfaatan. Jadi biasanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab, memecahkan masalah, kita akan mengeluarkan yang namanya inovasi, menghasilkan inovasi. Nah, inovasi kita itu akan useful atau berguna gitu ya. Nah, ini akan menjadi nilai tambah. Dan yang berikutnya adalah understandable. Jadi, nilai tambah kalian itu harus understandable. Understandable itu maksudnya dimengerti gitu ya. Jangan kalian punya nilai tambah, punya ide-ide yang kreatif, punya usaha-usaha yang inovatif, ide-ide imajinatif atau usaha yang imajinatif, tapi enggak dimengerti sama masyarakat atau customer gitu ya. Nah, ini harus
bisa disampaikan, harus understandable. Oke? Nah, bila ini semua meningkat, nanti akan membuat usaha kalian itu berkualitas, punya daya saing, dan sustainability. Ya, karena ada tadi novelty, useful, dan understandable. Ya, jadi ini kalian diharapkan kalau mau jadi wirausaha yang sukses, nah ini yang harus kalian miliki nih. Kreatif, inovatif, dan imajinatif. Oke, mungkin yang berikutnya, slide berikutnya ya. Cara berpikir yang dibutuhkan wirausaha. Oke, yang pertama harus berpikir tantangan adalah sebuah peluang. Yang kedua, jadikan pesaing sebagai sumber pelajaran. Oke, yang ketiga, jangan pernah merasa sempurna dalam berbisnis. Yang keempat, kesalahan merupakan hal yang wajar dan manusiawi dalam bisnis. Yang kelima, wirausaha adalah gaya hidup dan kesukaan. Nah, untuk menjadi wirausaha, entrepreneur, kalian nggak boleh yang namanya punya mental yang lembek, yang manja gitu ya. Jadi kalau ada yang namanya sebuah challenge, tantangan, nah itu adalah sebuah peluang gitu ya. Jangan tantangan itu kalian hindar, kalian abaikan gitu ya. Dalam konteks ini gitu ya, kalau konteks yang lain mungkin beda. Tapi kalau mau jadi wirausaha, ada sebuah tantangan, itu harus dimanfaatkan sebagai sebuah peluang. Contohnya apa? Contohnya misalnya eh, kalian mengalami sendiri real experience kalian dalam hidup, ternyata kalian mengalami kesulitan misalnya untuk menservis perangkat elektronik kalian atau menservis kendaraan kalian, atau misalnya tiap kali kalian pulang ke beraktivitas kendaraan kalian kotor gitu ya, dan kalian udah lelah gitu kan. Nah, kalian mikir nih, siapa yang bisa eh, mencuci kendaraan saya gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebuah peluang gitu. Misalnya gimana? Ya, kalau kalian berpikir seperti itu, berarti orang lain juga mengalami hal yang sama gitu kan. Nah, kenapa nggak dijadikan sebuah peluang usaha aja gitu? Misalnya kalian buka yang namanya car wash gitu ya, atau servis komputer di daerah kalian tuh nggak ada gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu ininya, outputnya gitu ya, implementasinya. Yang kemudian yang berikutnya pesaing. Nah, pesaing ini kompetitor bisa dijadikan sebagai tolak ukur bisa, pemicu semangat juga bisa gitu ya, dan untuk meningkatkan kemampuan berbisnis kalian. Karena kompetitor itu akan memberikan suatu eh, panduan juga ya, benchmark juga, dan suatu eh, hal yang harus kita capai, pemicu gitu istilahnya gitu ya. Nah, misalnya kita di lokasi kita tuh punya kompetitor gitu. Ternyata kompetitor kita kok rame gitu kan. Nah, kenapa usaha kita sepi? Nah, kita harus survei tuh. Apa dia harganya lebih murah, atau dia servisnya lebih bagus, atau karyawannya ini semuanya fasih dalam teknologi, nggak gaptek gitu ya. Nah, itu jadi bahan evaluasi kita gitu. Nah, jadi kompetitor itu ada baiknya juga gitu kan. Kecuali udah terlalu banyak kompetitor dan peluang kita kecil ya, nggak mau kita harus pakai exit strategi gitu ya, alias pindah gitu, atau bahasa ininya kabur aja gitu. Ya, pindah lah istilahnya, jangan kabur ya. Kabur kesannya kita lari gitu kan. Oke, kemudian yang berikutnya jangan pernah merasa sempurna, jadi tetap down to earth, low profile, dan mau selalu belajar gitu ya. Karena yang namanya belajar itu nggak pernah ada waktunya itu. Selalu kita setiap hari dalam hidup itu kita akan selalu terus belajar. Nggak hanya di dalam bangku kuliah aja, di dalam dunia nyata juga kalian masih harus terus belajar gitu ya. Kesalahan merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Oke, jadi ini relate-nya ke yang namanya failure atau kegagalan gitu ya. Jangan takut untuk gagal dalam berwirausaha, karena kegagalan atau kesalahan itu merupakan suatu langkah yang akan memicu kita untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, ilustrasinya orang-orang udah
awam banget, misalnya kita naik sepeda gitu ya. Nggak bisa kita langsung sekali naik sepeda belajar gitu, langsung lancar muter-muter komplek atau muter-muter rumah gitu ya, daerah kalian gitu. Tapi biasanya sekali dua kali jatuh, tiga kali, empat kali ya nyerempet-nyerempet atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi nanti lambat laun akan terbiasa dan pasti akan bisa lancar. Jadi nggak usah takut gagal, nggak usah takut salah dalam berwirausaha. Kemudian yang kelima ini sebenarnya ini sesuatu yang eh, spesial gitu ya. Spesial ini dalam arti bagaimana menjadikan wirausaha itu adalah gaya hidup dan kesukaan. Nah, ini yang kadang-kadang ini eh, pricey atau rare gitu ya, langka. Bagaimana kalau kita punya waktu yang lebih dan kita mau memang menjadi seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses gitu ya. Dan kita harus menjadikan itu sebagai gaya hidup kita. Kan kebanyakan orang kan nyambi gitu kan. Nyambi dalam arti bekerja sambil wirausaha gitu. Nah, kalau bisa kita benar-benar totally pure berwirausaha gitu. Nah, itu akan lebih fokus lagi dan menjadi bagian dari gaya hidup kita. Oke, mungkin yang berikutnya langsung aja ke nilai tambah aja gitu. Jadi, dalam satu dari subtopik kita tentang nilai tambah. Nah, bagaimana kita menciptakan nilai tambah? Jadi nilai tambah itu adalah value added dalam konteks yang namanya produk gitu ya. Nah, misalnya kita harus bisa membuat yang namanya produk itu sebenarnya harus everlasting atau terus berlangsung. Jadi jangan membuat produk itu hanya sesaat, habis itu langsung produk itu discontinue. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus ada perbaikannya tahun depan gitu ya. Lini produknya diperbarui. Seperti misalnya handphone aja, handphone ada generasi-generasi berikutnya gitu kan, iPhone, Samsung S24, 23, 24, sekarang 25 gitu ya. Nah, itu seperti itu gitu ya. Nah, setiap generasi itu, setiap seri yang baru itu akan diperbaiki, diberikan nilai tambah lagi. Fitur-fiturnya apa aja gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan produk yang dibuat telah melalui uji kelayakan. Ini juga penting. Yang ketiga, pastikan produk yang memiliki segmen pasar yang jelas terarah. Kita harus sudah bisa menempatkan positioning dan segmenting dalam market atau pasar. Ya. Dan yang keempat, buatlah perhitungan untung rugi yang terukur. Ini dalam arti untung rugi ini yang namanya ini ya, apa namanya proyeksi income dan cost-nya seperti itu. Oke, kemudian berikutnya strategi menciptakan nilai tambah. Jadi ada inovasi yang pertama tadi udah kita bahas ya sebagai wirausaha. Yang kedua strategi branding. Yang ketiga, memanfaatkan media pemasaran secara maksimal. Dan yang keempat, target pemasaran yang potensial. Oke, mungkin itu aja materi untuk hari ini dalam micro teaching khususnya mata kuliah bisnis digital bisnis. Kesimpulannya ya, yang pertama, diperlukan persiapan yang sangat baik sebelum membuat bisnis plan. Yang kedua, kita harus membuat bisnis plan dengan format yang tepat, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan diri kita dengan pola pikir seorang wirausaha. Dan yang keempat, berusaha untuk menciptakan nilai tambah bagi usaha kita. Oke, sekian materi dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya? Ini waktunya udah mau habis lagi. Radik, ada pertanyaan? Nanti kita lanjut lagi sesinya ya, habis ini ya. Pembahasan tentang UASnya ya.